Kenapa belum mulai Ustaz? Ustaz ini sambil memantau sudah dibagiakan. Belum ada tanda-tanda berarti kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar belum semua? Mungkin gara-gara belum merata pembagiannya, jadi kurang semangat. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka 'antal 'alimul hakim. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna taqwid. Allahumma iftah lana futuhan 'arifin. Allahumma yassir umurana wa umur walidayna. Allahumma yassir umurana bi ziyarati Makkah wal Madinah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ilmihi fi darain amin ya rabbal alamin. Berkata pengarang kitab Riyadhus Shalihin, Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf, dikenal dengan Imam An-Nawawi, bisanadihi wa bihi wa ilaihi, sampai sanadnya ke sahabat Nabi Aisyah radhiyallahu anha. Sahabat Nabi Aisyah. Yang betul itu Aisyah itu sahabat atau istri Nabi? Sama-sama betul. Aisyah disebut dengan sahabat Nabi karena beliau hidup di masa Nabi, berjumpa dengan Nabi, beriman dengan Nabi, dan mati dalam keadaan meninggal dalam keadaan beriman. Itu sahabat. Juga disebut dengan istri Nabi. Periwayat nomor 2 terbanyak hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda. Apa kata Nabi? Man dzalama kidas shibrin, siapa saja seseorang, siapapun itu, mau tua, muda, laki-laki, perempuan, kulit hitam, coklat, putih, siapapun tanpa terkecuali, kata Nabi, dolama, berbuat dolim. Kida sibrin. Nih, sibr minal ard, dari tanah, berbuat zalim dari ukuran sibr, minal ard, tanah. Ini namanya sibr. Kalau ini namanya, ini sekilan. Kalau ini namanya apa? Sahasta. Kalau ini sedepak. Nah, itu ada ukurannya dalam Islam. Tapi di sini kata Nabi, sibr aja. Siapa yang berbuat zalim seukuran ini, minal ard, tanah.
BPN datang ke rumah mengukur tanah. Diukurnya tanah bapak sekian pak ya, dikasih tanda patok. Pulang BPN, balik bapak tersebut jam 1 malam, tengah malam, digesernya patok tadi sejengkal. Zalim. Kenapa? Ukurannya berubah. Memang kenapa Pak Ustadz? Orang yang berbuat zalim dengan ukuran tanah, korupsi dengan ukuran tanah, diperbesar ukuran tanahnya, kata Nabi, tawwaqahu. Apa itu tawwaqahu? Dikalungkan nanti dia min sab'i ardin, yaitu dikalungkan dengan kalung rantai 7 lapis tanah. Kayak mana tuh Pak? Kalung rantai di hari kiamat besarnya 7 lapis tanah. Kita selapis tanah aja kadang mampu menyandang. Tapi ini orang yang korupsi, orang yang memanjangkan tanah sejengkal aja. Bukan sejengkal, apa nih? Sekilan nih. Segini. Itu kata Nabi dikalungkan nanti dia di hari kiamat min sab'i ardin, 7 lapis kalung rantai dari bumi. Na'udzubillahi min dzalik. Berarti ini berbuat zalim ini fatal Pak sebetulnya. BPN mengukur tanah sudah bujur, oh ternyata diukur, ditambahkannya ukurannya. Ini nanti di hari kiamat disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum disiksa, nanti di kuburan ada beberapa kuburannya itu menyempit. Gak cukup jenazahnya. Yang disalahkan siapa Pak? Tukang gali kubur. Tukang gali kubur nih kada pas harus menggali ukur nih. Sekalinya tukang gali kubur, wah ini kada berukuran lagi Pak. Diambilakannya bambu, diandaknya di jenazah, ditandai, ditabuk sini. Wah digali. Ternyata tetap Allah menyiksanya, tak bisa masuk. Kada mungkin bambu itu berpendek, kada mungkin. Dan tanah pun tidak, jenazah pun kada mungkin berpanjang. Betul Pak? Jenazah kada mungkin berpanjang. Tapi kenapa tidak cukup? Inilah siksa Allah Subhanahu wa taala. Cuma jangan gara-gara ini, habis ini ada yang meninggal, sibuk melihat jenazah ini kira-kira cukup kada nih. Kamunya nih berarti jangan. Kita mengaji seperti ini khusus diri kita sendiri supaya kita tidak berbuat zalim, mengambil hak orang lain. Berarti Nabi ini mengajarkan kepada kita adil Pak. Ya Allah, tanah ulun Pak Ustaz diambil sama pengusaha yang kaya itu Pak Ustaz. Ulun hendak membela, kadang kawan nyewa pengacara Pak Ustaz. Beliau mau menyewa pengacara, ulun kadang kawa. Tenang. Kata Nabi, orang yang seperti itu disiksa, diberikan 7 kalung rantai dari tanah, 7 lapis tanah. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita semua, keluarga-keluarga kita dan anak cucu kita terhindar dari berbuat zalim. Amin. Amin ya rabbal alamin. Cuma muncul pertanyaan. Ini ulun lihat jamaah nih makan apa ini? Risol. Dapatnya berapa Pak? 1, 2. Guru dapat banyak nih, 4. Pertanyaannya, apakah ini berbuat zalim Pak Ustaz? Iya, ampunnya kayak ini. Anggaplah ini hadiah. Diistimewakan, Masya Allah, terima kasih. Nah, jadi jangan ke makanan guru juga disambat zalim. Bisa dipahami mana? Ternyata orang yang berbuat zalim meskipun seukuran tanah sekilan aja, itu tetap nanti diberikan tanggung jawab, ditagih nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang mungkin aja lah, mungkin ada yang berbuat zalim, ada yang tak ambil hak orang, sebelum ini umur masih panjang, sebelum dipanggil oleh Allah, kembalikan.
Kada jadi masalah. Mumpung masih hidup nih belum ada. Ini semalam ulun ada ukuran tanahnya nih 50 meter. Tapi ternyata setelah ulun cek lagi ini 55 meter, lebih 5 meter. Ini mohon maaf ulun kembalikan, pagarnya siap aja ulun dibongkar. Supaya apa? Supaya nanti di akhirat tenang, aman dan damai. Nah, itu hadis yang pertama. Insya Allah bisa dipahami kan? Bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ini muttafaqun alaih. Artinya muttafaqun alaih, disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Masuk hadis yang kelima. Wa an Abi Musa radhiyallahu anhu, dari Abu Musa. Siapa Abu Musa ini, Pak? Abu Musa al-Ash'ari. Siapa beliau? Buyut, kakek buyutnya dari ulama yang terkenal yang kita ambil ilmunya untuk belajar tauhid, yaitu Abul Hasan al-Ash'ari. Abul Hasan al-Ash'ari ini mengambil ilmu dari kakek buyutnya, dari Rasulullah juga. Kemudian beliau simpulkan, beliau perpendek, beliau ubah supaya, bukan ubah, beliau setting supaya mudah dipahami oleh kita. Makanya ada ilmu tauhid yang diajarkan Abul Hasan al-Ash'ari. Supaya apa? Beliau susun supaya kita ini mudah paham dengan tauhid tersebut. Coba muncul pemahaman sekarang, kenapa mengambil tauhid dari Abu Hasan al-Ash'ari? Seharusnya langsung dari baginda Nabi Muhammad SAW. Pertanyaannya, apa kita bisa langsung memahami ayat hadis dan Quran itu? Susah. Zaman sekarang kan pemahaman macam-macam, Pak. Sekarang sudah ada hadis, sudah ada Quran. Baca sendirilah, baca terjemahannya, paham. Seenak jidatnya bisa memahami hadis dan Quran itu. Banyak orang membaca hadis, diterjemahkan, baca terjemahannya sendiri, tiba-tiba apa? Salah paham. Akhirnya salah paham, mudah menyesatkan orang lain. Jadi pentingnya kita itu belajar itu ikut metode para ulama. Supaya apa? Ulama itu memilihkan pemahaman yang supaya mudah lebih paham kepada orang-orang awam seperti kita. Nah, ini termasuk Abu Musa al-Ash'ari. Akhirnya nama Al-Ash'ari ini, Pak, banyak yang memakai. Salah satunya siapa? Pendiri Nahdlatul Ulama, Al-Fadilah Asy-Syaikh. Siapa pendiri NU, Pak? Hasyim Al-Ash'ari. Banyak yang pakai nama Al-Ash'ari ini. Imam, teman dari guru ulun, imam di masjid Sumatera itu, saya lupa tepatnya, sama nama imamnya Al-Ash'ari. Cuma kawan pian adalah Pak Al-Ash'ari, Pak. Nah, pinanya punya hinip nih, pinanya ada Bang. Punya hinip nih antara dua aja, kekanyangan makan risol atau kada ada. Ganal mana aja barangnya aja. Nah, itu Bang menganyangi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Anhu, dari beliau, qala Abu Musa berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Nabi? Innallaha, sesungguhnya Allah, la yumli, sesungguhnya Allah, Pak, kata Nabi, la yumli. Di sini ada kalimat la. La di sini lam taukid. Maksudnya apa? Penguat. Bukannya la itu artinya tidak, Pak Ustadz. Kalau panjang la tidak. Tapi kalau pendek lam la aja, itu artinya penguat. Sudah ditambah inna, ditambah lam ulang. Berarti ini artinya sungguh pasti. Nah, sungguh pasti. Apa artinya? Innallaha, sesungguhnya Allah, la yumli, pasti akan mengulur. Mengulur. Siapa yang diulur oleh Allah? Lidzalim, orang-orang yang berbuat
zalim. Berarti hadis ini jawaban dari pertanyaan-pertanyaan jamaah yang hadir. Kenapa itu kok ada orang makan haram, kada suah sembahyang, korupsi, zina, LGBT, bermaksiat, kada suah zakat, tidak pernah puasa, kerjaannya makan harta anak yatim, tapi hidupnya apa? Panjang umurnya. Kenapa? Ini la yumli. Allah pasti akan mengulur orang-orang zalim. Diulur oleh Allah. Akhirnya apa? Umurnya panjang, rezekinya banyak, duitnya banyak, rumahnya ganal. Oh, ini jawabannya ternyata Pak Ustadz. Innallaha, Allah pasti la yumli zalim, pasti akan mengulur orang-orang zalim tersebut. Buat apa Pak Ustadz diulur oleh Allah? Fa'idha akhadahu, kalau nanti Allah ingin mengazab orang-orang zalim tersebut, lam yuflithu, pasti tidak akan Allah tahan, pasti diincar langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah maksud Allah mengulur orang-orang yang berbuat zalim. Terkadang ada orang itu Pak ngaji, hijrah, tapi pemikirannya belum hijrah. Disangkanya kalau kita nih masuk Islam, sholat, rajin pengajian, rajin sholat berjamaah, rajin membaca Yasin, rajin membaca Quran, rajin membaca Al-Mulk, dikira hidupnya tuh tenang dan aman, sentosa, damai, kenyang, poya-poya. Tidak. Justru kalau kita berbuat baik, justru kalau kita sudah dalam Islam, kita beribadah, Allah akan menguji kita. Kata siapa Pak Ustaz? Ulun melihat wajah-wajah jamaah nih, jamaah jarak kesuada di bapak-bapaknya, tenang kali hidupnya Pak Ustaz. Apalagi yang di sebelah kiri ulun, tenang mana hidupnya sebenarnya. Jangan salah, ini wajah-wajah jamaah ini tenang, tapi punya sampai rumah pusing juga. Ada aja cobaan-cobaan tuh. Kenapa? Memang Allah kalau cinta kepada seorang hamba, ibtalahum. Tapi kalau ada orang berbuat zalim, suka makan makanan haram, suka korupsi, zina dan sebagainya, malah Allah kasih apa? Yumli, Allah ulur. Umurnya panjang, rezekinya berlimpah, hati-hati. Tapi apa? Wa id aqadahu, kalau Allah ingin aqadahu menyiksa orang-orang zalim tadi atau menebus nanti di akhirat, lam yuflithu, pasti Allah incar duluan nanti. Allah tahan, tidak Allah tahan, pasti Allah incar duluan. Nah, itulah pentingnya kita nih paham mengaji. Supaya apa? Mengaji seperti ini merubah sudut pandang jahiliyah menjadi Islam. Belum selesai Pak. Summa qara'a, kemudian baginda Nabi Muhammad SAW membaca ayat A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa kadzalika, dan demikian itu kata Allah, akhdur rabbika, Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan hukuman idza akhadzal qura, kalau Allah menghukum suatu negeri. Maksudnya apa yang dihukum suatu negeri? Penghuninya. Maksud ayat ini, yang dihukum oleh Allah, diberikan azab oleh Allah suatu negeri, itu bukan negerinya, tapi penghuninya. Wahiyya zalimatun, orang-orang di dalamnya berbuat zalim. Inna akhdahu alimun syadid, sungguh azab Allah itu alimun, pedih, sakit, syadidun, sangat-sangat pedih. Khusus orang yang berbuat zalim. Banyak-banyak berdoa Pak. Habis sholat jamaah di rumah, ya Allah, semoga keluarga saya ini tidak termasuk orang-orang yang berbuat zalim. Banyak-banyak berdoa. Karena kalau zalim, siksanya dari Allah alimun syadid, sangatlah pedih.
Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ada bapak-bapak dan ibu-ibu rajin ke masjid sholat jamaah, rajin ikut pengajian, rajin membaca yasin, rajin ikut tadarus Al-Quran, rajin membaca Al-Quran di rumah. Hidupnya susah, hidupnya pas-pasan, rumahnya ngontrak. Kemudian ada orang suka memakan harta haram, suka berzina, korupsi, mengambil hak orang lain, hidupnya senang. Sugih benar. Sebelum mengaji Pak, melihat kondisi dua ini, yang A sama B tadi, sebelum mengaji pandangannya apa? Allah itu tidak adil. Sebelum ngaji, oh Allah itu tidak adil. Setelah mengkaji hadis ini, baru paham. Oh ternyata kenapa ada orang rajin ke masjid, rajin pengajian, rajin menuntut ilmu, tapi hidupnya pas-pasan, bahkan susah. Karena ternyata Allah menguji dia supaya nanti beliau ini meninggal mati dalam keadaan dosa telah habis diampuni oleh Allah. Dan kenapa ada orang dolim suka makan harta anak yatim, suka mengambil gaji karyawan, suka membuat dolim, suka bermaksiat, suka berzina, hidupnya senang. Apa sebabnya Pak? La yumli. Allah pasti mengulur orang-orang yang seperti ini, diulur oleh Allah. Makanya umurnya panjang. Cuma jangan sampai habis dibulik melihat dan umur panjang lalu oh ini dolim nih. Kada kayak itu Pak mengaji itu kada kayak itu. Lalu pada hijau di sini. Jadi kita mengaji, belajar hadis, bermajelis tholabul ilmi ini supaya dapat yang namanya meteran Pak. Yang jadi penyakit jamaah ini punya dapat meteran ini dipakai sagan diri sendiri ke atau orang lain. Nah pina sunyi sudah dikekanyangan tuh berarti. Nah, iya. Penyakitnya nih punya dapat meteran habis mengaji nih dipakai ke diri sendiri ke orang lain. Ke orang lain pasti memakainya. Padahal meteran itu dipakai untuk diri sendiri. Hadis ini untuk berpesan kepada kita, ya Allah, ulun ini berbuat zalim kepada diri sendiri. Ulun ini berbuat zalim juga kepada orang lain. Tapi kenapa hidup ulun ini lancar-lancar aja ya? Rezeki ada, duit ada, banyak banar pulang. Kenapa ya kira-kira bisa jadi masuk dalam kategori la yumli dolim, sehingga kita sadar, oh bertobat kita. Nah ini meteran dipakai untuk diri sendiri. Jangan sampai belajar meteran dipakai ke orang lain. Itu tuh bapak yang itu tuh rumahnya tingkat 5, tapi kada suruh sembahyang. Menunjuk orang dolim tuh kada boleh kayak itu Pak. Hadis ini kita belajar untuk dipakai ke diri sendiri. Sehingga tahu kalau orang berbuat zalim itu pasti nanti diulur oleh Allah. Naudzubillah, jangan sampai kita seperti itu. Ulun kedua nih Pak Ustaz, kalau pina mati isuk aja. Ada juga ini kebanyakan orang dihukum oleh Allah kalau berbuat zalim pasti diulur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Islam datang mengajarkan kepada kita untuk merubah yang namanya sudut pandang. Sudut pandang pertama ada sudut pandang orang Islam dan orang jahiliyah. Sudut pandang orang jahiliyah itu kalau orang itu kaya raya, banyak duit, rumahnya besar, mobilnya banyak, berarti hidupnya berkah. Hidupnya apa? Senang. Allah sayang. Sehingga kalau ada orang yang sakit,
Allah murkai. Itu sudut pandang orang jahiliyah. Contoh lagi sudut pandang orang jahiliyah apa Pak? Halo? Sakit. Atau mau kada paham sakit Pak? Garing. Melihat ada orang sehat, oh itu pasti Allah suka itu. Sehingga kalau ada orang garing, murka Allah. Ada bini garing, pasti diazab oleh Allah nih, dimurkai oleh Allah. Nang laki garing, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustadznya garing, oh ini ustadz dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudut pandang sakit adalah murka Allah, sakit adalah azab. Ini salah. Muncul Islam membetulkan pola pikir dan sudut pandang kita. Ternyata sakit itu apa? Mengurangi dosa. Nah, adakah yang garing di sini? Adakah yang garing? Nah, Allahumma shalli ala sayyidina. Orang sakit itu bukan karena Allah tidak senang, bukan karena Allah marah, tapi apa? Allah ingin mengampuni dosa orang tersebut. Bisa jadi Allah ingin mengangkat derajatnya. Yang muncul kadang pemahaman-pemahaman jahiliyah. Pian ini begawi lah wasnya. Ada sugi-sugi juga. Bisa jadi Allah tuh sarik lawan pian. Kata siapa? Keberkahan harta itu bukan dari banyaknya. Kadang ada yang mengukur dari banyaknya. Cuma kita nih hendaknya rajin ibadah, duit banyak. Itu kehendak kita. Itu kehendak kita. Wajar punya berkehendak Pak. Cuma kalau nanti Allah berkehendak lain dan kehendak Allah itu pasti yang paling bagus untuk kita, maka apa yang kita lakukan Pak? Sabar. Sabar. Bahkan dalam satu riwayat hadis lain, Nabi menyebutkan pahala yang paling besar itu ternyata ada satu amalan Pak, pahalanya yang paling besar. Apa itu? Ridho kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Itu amalannya, pahalanya sangat besar. Ada orang misalnya ternyata apa? Diambil matanya oleh Allah, kada kau melihat. Tetapi Masya Allah, ridho dia dengan matanya yang diambil oleh Allah, tapi apa? Bisa hafal Quran. Masya Allah. Ada orang buta di Mesir itu, tapi hafal Quran. Nah di Mesir Pak harap benar. Kenapa dia lancar Quran itu? Karena dia sudah ridho dengan takdir Allah. Aku ini diunjuki buta, ridho ya sudah. Nah ini amalan nang nalih diamalkan. Nang bepandir ini pun belum tentu juga bisa. Jadi sama-sama kita saling menasihati bahwasannya pahala yang besar itu ketika menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti pasrah, bukan. Nah. Jadi itu di hadis kedua kita dapat kesimpulan, dapat ilmu, dapat poin bahwasannya orang yang dolim pasti nanti akan diulur oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga apa? Umur panjang, harta banyak. Tidak sadar dia bahwasannya Allah sudah mengincar orang tersebut. Siap-siaplah karena jar malaikat ikam di akhirat. Aku tarik dulu. Kenapa? Dolim. Jadi jangan heran Pak kalau pian habis membaca hadis ini, kenapa ada orang yang suka mabuk, suka menjinet, main-main di warung jablay misalnya. Nah, umurnya pindah panjang nih. Tuhan padahal barangnya sudah, tapi panjang umurnya, sehat terus. Nah, bisa jadi ini. Na'udzubillahi min. Kita ini tugas kita berdoa aja Pak. Semoga tidak termasuk golongan orang-orang berbuat dolim. Kenapa kayak itu Pak? Karena jamaah ini kadang bertakun. Pak Ustadz, kenapa orang-orang yang berbuat dosa ini umurnya panjang-panjang, sedangkan yang baik-baik ini mati berdahulu aja. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kita lihat ke sebelah kiri dulu, masih ada 5 menit. Ustadznya izin minum dulu Pak. Masih sanggup Pak? Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk hadis yang ke-6. Wa an Mu'adz radhiyallahu anhu, dari sahabat Mu'adz radhiyallahu anhu, Allah meridhai sahabat Mu'adz ini.
Qala, beliau berkata, ba'asani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku diutus baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diutus kemana Pak Mu'adz ini? Ke negeri Yaman. Mu'adz ini diutus oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke negeri Yaman untuk berdakwah. Sana Mu'adz, kau berdakwah di negeri Yaman. Faqala, apa wasiat dari Nabi sebelum Mu'adz ini berdakwah ke negeri Yaman? Kata Nabi, innaka ta'ti qauman, wahai Mu'adz, kau nanti berdakwah, yang kau akan datangi nanti kauman, suatu kaum, min ahlil kitab, dari ahlul kitab, orang Yahudi dan Nasrani. Diberi briefing oleh Nabi, nanti yang didatangi Mu'adz ini, yang pian datangi ini bukan orang Islam, tapi orang ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Fada'uhum ila syahadati alla ilaha illallah, ajak mereka supaya syahadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa bunyi syahadatnya? Alla ilaha illallah, bahwasannya tiada Tuhan selain Allah, tiada yang berhak disembah kecuali Allah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bersyahadat, wa inni Rasulullah, kata Nabi, wa inni, dan aku Nabi Muhammad SAW Rasulullah, adalah utusan Allah. Fa inhum ata'u lidzalik, kalau orang-orang ahlul kitab itu kau dakwahi dan taat, misalnya mau, kata Nabi, taat, mereka mau-mau aja. Fa'limhum annallaha qad iftarada 'alaihim khamsa salawatin, kemudian ajarkan kepada mereka sesungguhnya Allah itu mewajibkan kepada orang yang sudah bersyahadat itu khamsa salawatin. Punya bapak-bapak yang umroh ini paham aja khamsa itu apa artinya? Khamsa riyal. Apa artinya Pak? 5. Kata Nabi, suruh mereka khamsa salawatin, salat 5 waktu. Fi kulli yaumin wa lailatin, setiap hari dan setiap malam, satu hari satu malam sholat 5 kali. Hadisnya agak panjang, ulun putus dulu. Berarti kita dapat kesimpulan apa Pak? Dalam hadis ini disuruh Nabi sholat dulu baru belajar tentang syahadat, atau syahadat dulu baru belajar tentang sholat? Berarti disuruh kita belajar syahadat dulu baru disuruh sholat, atau bahasa yang mudah dipahami, kita disuruh belajar tauhid dulu, belajar mengenal Allah dulu, baru disuruh sembahyang. Ini kurangnya pendidikan kita Pak. Loh Pak, ini kurangnya pendidikan kita. Anak cucu kita dilajari apa dulu Pak? Sembahyanglah. Tanpa kita lajari juga kenapa alasannya sholat. Ada yang tepi bagus Pak. Nah tepi bagus. Cuma kenapa kada dilajari kenapa sholat? Akhirnya kapan dilajarinya? Waktu dewasa. Nah waktu dewasa ini dilajari kenapa kita sholat, kenapa kita menyembah Allah, kenapa Allah itu Tuhan kita, supaya anak itu dekat kepada Allah. Ini yang ada nih binanya, sembahyang sana, masjid sana, umpati kawan nikah kena mengaji sana. Anak-anak rupanya pintar juga Pak, membalas abang gimana suatu masjid juga aja. Nah dibalas sama anak belajar mengaji ya, lawan Ustaz Hamid tuh sekali membalas juga abang gimana kau juga mengaji ya. Nah cuma itu anak kampung sana Pak, anak orang sini. Punya orang sini anak cucunya insya Allah masih berataan non kayaknya. Allahumma. Kemudian ilmu kedua yang kita dapat, setelah kita yakin kepada Allah, kita disuruh untuk Nabi untuk sholat. Sholat ini penting, jangan sampai tertinggal. Ini yang kita ajarkan kepada anak cucu kita, jangan sampai tertinggal sholat 5 waktu ini. Ya deh ya. Nah, sholat 5 waktu wajib. Ini jangan ditinggal karena ini sudah diperintahkan oleh Allah.
mendakwahi ahlul kitab setelah syahadat kemudian sholat. Fa inhum ata'u lidzalik, kalau mereka mentaati hal itu, sholat itu, fa'limhum annallaha qad iftarada 'alaihim shadaqah. Ajarkanlah kepada ahlul kitab itu mereka diwajibkan untuk sedekah. Maksudnya sedekah di sini apa? Zakat. Apa itu zakat? Tukhadhu min agniyaihim. Diambil harta itu dari orang-orang yang kaya. Diambil. Maksudnya diambil itu diminta. Pian sugihlo, harta pian lewat dari haul dan nisabnya, maka zakatnya sini, ambil zakat. Diambil dari orang-orang kaya, kemudian apa? Faturaddu ala fuqaraihim, dibagikan kepada orang-orang fakir. Jangan diputus di tengah, diambil dari orang sugih. Mana duit? Zakat. Kemudian apa? Masuk kantong, masuk saldo, masuk ATM. Ini yang kada boleh. Zakatnya itu dibagikan kepada kaum fakir dan miskin. Fa in atau dzalik, kalau mereka mentaati zakat itu, fa iyyaka karaima amwalihim, hendaklah kamu menjaga betul-betul harta mereka. Maksudnya apa? Kalau orang sudah bersyahadat, kemudian sholat, kemudian zakat, itu hartanya haram diambil oleh orang lain. Ulun ulangi Pak, amun pian bisi kawan Islam, sholat, zakat, itu hartanya Pak kada boleh diambil sama sekali, haram. Soalnya ada beberapa golongan, oh ini lain golongan kita nih, maka halal hartanya boleh diambil. Seakan-akan seenak jidatnya menghalalkan yang haram itu Pak. Oh ini boleh diambil nih hartanya, ambil berataan. Ini betul-betul pemahaman yang jauh dari Nabi Muhammad SAW. Karena kata Nabi, kalau sudah melakukan hal itu, karaimi amwalihim, hartanya betul-betul dimuliakan. Kemudian ini kalimatnya penutup. Masih ada waktu 5 menit. Ini penutup dengan bab kita Pak, mohon diperhatikan. Kata Nabi, wattaqi da'watal mazlum. Wahai orang muslim, orang mukmin, kata Nabi, wattaqi da'watal mazlum. Hati-hati engkau dengan doa orang yang terzalimi. Kenapa? Fa innahu, karena doa orang zalim tersebut laisa bainaha wa bainallah hijab. Karena doa orang yang terzalimi itu tidak ada hijab antara dia dengan Allah, langsung tembus ke Allah Subhanahu wa taala, Pak. Ini hati-hati nih. Yang berbuat zalim, yang mengambil harta anak yatim, mengambil harta orang miskin, hati-hati. Kenapa? Doanya orang yang terzalimi itu Pak tembus, tidak ada hijabnya. Ulun ini apa berdoa ya Pak Ustaz, kada pernah dikabulkan Allah. Bisa jadi masih ada hijab. Hijabnya itu apa? Bisa jadi dosa, bisa jadi malas ibadah. Tapi orang yang terzalimi, kata Nabi, tidak ada hijab. Nah, jadi hati-hati, ini poin untuk kita ada menzalimi orang lain. Kalau kena pas naudzubillah, semoga kada pas menzalimi, pas orang yang dizalimi ini mendoakan macam-macam lawan kita, pas tembus pulang langsung kepada Allah. Nah, pas saat itu juga dikabulkan. Banyak yang seperti itu Ustaz, banyak sudah terjadi. Nah, jadi hati-hati. Cuma kalau ini pesan tambahan dari ulun, kalau pian terzalimi, jangan mendoakan yang kada baik Pak. Yang kadang ada mumpung aku dizalimi ini, kudoakan tukang yang kada baik. Nah, jangan juga. Karena ada beberapa nasihat dari guru kami, maksud doa-doa di sini dikabulkan tidak ada hijab, itu doa yang bukan doa yang kejam. Nah, tapi bisa jadi juga doa kejam itu dikabulkan oleh Allah. Kenapa? Dia sudah terzalimi. Tapi poinnya bukan itu, poinnya adalah jangan sampai kita berbuat zalim kepada orang lain. Nah, itu kiranya bisa ulun sampaikan. Hadis ini sahih, muttafaqun alaihi, disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kiranya ini yang bisa ulun sampaikan. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita pelajari hari ini, apa yang kita lakukan dalam hal ibadah hari ini, semoga Allah memberikan kita keberkahan
kepada segala hal kita tanpa dikurangi sedikit pun. Semoga Allah mengampuni